Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review dari IEM Shozi P20. Sebelum reviewnya dimulai, disclaimer dulu. IEM ini dikirimin langsung oleh Lin Soul, terima kasih banyak. Namun seperti biasa isi reviewnya 100% opini pribadi saya sendiri. Yuk kita masuk ke penampakan dusnya beserta unboxingnya. Untuk penampakan dusnya kayak gini, sisi sampingnya ada tulisannya Shozi P20 4.4mm yang saya punya versi 4.4 balance. Belakangnya kayak gini, sisinya begini, udah langsung kita buka aja. Waktu dibuka, dia unboxing experience-nya sangat underwhelming ya. Cuman kotak doang, isi pouch. Kalau dibuka pouch-nya, dia seperti ini. Ini udah saya packing ulang. Dapat apa aja, dapat ear tips. Tentunya dapat kabel yang saya punya, kabel versi 4.4 balance. Kita buka kabelnya. Kayak begini. Untuk IEM-nya dia diplastikin satu persatu, kayak begini. Langsung aja sekalian saya buka IEM-nya dan bahas si build quality-nya. Dia build quality-nya dari metal. Dia ada pattern-nya gitu di bagian faceplate-nya, ini cakep banget kalau kata saya. Dia desainnya subtle kayak black on black, tapi ya jadinya keren sih. Selain itu, Shozi P20 ini IEM planar. Dia tumben nih. Nggak pada umumnya IEM planar bentukannya shell normal. Biasanya planar aneh-aneh shellnya. Di Shozi P20 ini shellnya dia bentukannya kayak IEM pada umumnya. Untuk si kualitas dari kabelnya sendiri dia nothing special, tapi ini bagus sih sebenarnya. Nggak ringkih gimana-gimana. Dia ada logo Shozi-nya di sini. Di chin slider-nya juga ada logonya. Dan juga dia pakai 078 normal. Kayak begini. Untuk comfort-nya dia sangat nyaman, kebantu juga dari bentukan shell-nya yang normal, dan juga ini bahannya kayaknya aluminium, karena dia ringan. Dia nggak ada hotspot sama sekali di kuping saya. Jadi untuk comfort-nya, saya bisa kasih bilang ini excellent. Untuk penampakannya saat digunakan, anggap aja ada di sebelah sini. Langsung aja kita masuk ke bagian sound-nya. Untuk soundnya dites pakai Vio M23 dan Vio KB3 yang keyboard. Untuk musiknya dari Apple Music Lossless yang genrenya J-pop, EDM, rap, metal, jazz, dan K-pop masih banyak lagi. Untuk gambaran besar tonality-nya dia mild V-shape. Bassnya dulu, quantity bassnya lumayan di boost, sub bassnya mirip kayak model Harman, tapi di sini mid bassnya juga kena boost. Secara overall, bassnya dia tebel dan punchy. Lagu-lagu EDM di sini enak banget, jedak-jeduknya kerasa, tapi speed bassnya juga dia gesit karena dia planar. Jadi ya mau dipakai metalan juga sebenarnya ini bisa. Atau dengan kata lain ini bassnya bisa dipakai untuk all-rounder semua genre. Untuk mid-range-nya dia agak recess di area upper mid-nya. Efeknya dia tuh ngebuat keseluruhan suara mid-range-nya jadi ada jarak ya. Agak ke belakang, tapi dia jadi bagusnya bebas dari shouty. Selain itu mid-nya juga bebas dari sibilance. Secara gambaran besar mid-range-nya ini sangat relax. Kalau misalkan kalian suka mid-range yang nyantai, di sini harusnya cocok. Sedangkan untuk treble-nya gimana? Treble-nya dia sparkly, ngecering. Berasa ada boost di mid treble-nya. Tapi dia nggak pedes dan nggak terlalu intens. Dia tuh cuman berasa kayak nambah overall cering-cering dan airy ke suaranya. Selain itu, efeknya juga dia jadi berasa lebih detail sedikit. Kita masuk ke technicality-nya. Technicality-nya gimana? Untuk harga yang 144 USD, saya bisa bilang ini very good dan punch ke atas kelasnya. Saya mulai dari stage-nya dulu.
Stage-nya dia mid-size, nggak luas tapi nggak kecil, bentukannya simetris dari sisi width dan juga depth-nya, dan stage layering-nya very good. Detail retrieval-nya juga very good, terutama di bagian treble-nya. Dia kayak yang saya bilang, kebantu juga dari boost di area mid treble-nya. Untuk imaging-nya juga very good, tapi untuk imaging sebenarnya saya pasti bilang balik lagi ke source-nya. Tapi sebagai gambaran kalau harus dideskripsiin analoginya tuh kayak di P20 kalian ngedengerin di ruangan space hampa dan suaranya tuh tiba-tiba datang out of nowhere gitu. Ini dicolokinnya kalau pakai M23. Tapi ya balik lagi sih sebenarnya. Kalau imaging ya pasti bergantung juga dari source yang kalian colokin. Separasi dan positioningnya dia very good. Dipakai untuk gaming ini enak banget. Saya tes di game Valorant, misahin suara tembakan dan footstep ini gampang banget. Kalau misal untuk musikan juga ya saya nggak ada komplain apapun. Di sini udah bagus banget untuk harganya. Jadi konklusinya gimana Shozi P20 ini? Apakah dia recommended atau enggak? Kalau menurut saya sih ini yes. Ini salah satu planar yang well tune, nggak aneh, suaranya nggak ada aneh-anehnya. Bentukan shellnya juga nyaman. Dan technicality-nya ini untuk di kelas harganya punch ke atas ya. Lumayan ini, technicality-nya bagus. Paling kalau mau nitpicking ini unboxing-nya underwhelming banget ya. Cuman dikasih plastik-plastik kayak gini dan juga kotak begini. Udah, paling itu aja reviewnya. Jadi ya, terima kasih udah mampir ke video ini. Apabila berkenan boleh dong minta sub, like, dan share juga. Sekian dari saya. Bye-bye.